Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Ya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Amin. Bukan karena hidup saudara dan saya lebih baik dari yang lain, tetapi inilah bukti dari penyertaan Tuhan. Terima kasih. Bukti dari kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir dunia ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, baik yang dihubungi oleh Bapak Gembala maupun juga dihubungi oleh Bapak Pendeta Fernando untuk mengingatkan melayani pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, saya tidak berlama-lama, kita langsung saja melihat firman Tuhan. Sebenarnya kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-46 saja. Ya, nanti kita akan lihat ikuti firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya akan baca ayat genap dan saudara ayat ganjil. Sekali lagi, 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 sampai ayat yang ke-46. Saya baca ayat yang pertama atau ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni 4 tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Jika aku, maka kau mendatangi aku dengan tongkatmu, lalu para Filistin itu menghubungi Daud." Ulang orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Baca bersama saya sama-sama ayat yang ke-46. 1, 2, 3. Hari juga aku akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan menyerahkan engkau dan hari juga aku akan berikan pelayanan dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bangsa Israel. Puji nama Tuhan. Sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya, sebab ada pepatah mengatakan tak dikenal tak saya. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini pasti saling mengasihi dan saling menyayangi, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi
Supaya saudara tidak bertanya-tanya orang yang ganteng yang berdiri di depan namanya siapa dan tidak penasaran. Saudara penuh dengan kepedihan ketika saya katakan ganteng. Inilah ciptaan Tuhan. Saudara juga yang laki-laki ganteng, wanita-wanita cantik-cantik, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sama. Amin. Nama saya Jerry, ya. Saya sudah berkeluarga, anaknya satu, usianya mau 20 tahun. Dan kami juga percaya untuk melayani di Perumahan Wahyu Taman Sagurogo di Sesumput, belakang Kauripan, dikenal dengan Desa Sangkal Putung. Tapi saya nggak pernah Sangkal Putung. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan melihat lebih jauh, kita juga harus memahami siapa Daud itu. Kita mendapat informasi dari Alkitab, dan Alkitab memberikan informasi pada saat pagi hari ini. Siapakah Daud itu? Dan siapakah Goliat itu? Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel, kita melihat siapa. Pertama kita lihat Goliat. Di dalam ayat yang keempat, dalam pasalnya yang ke-17, ayatnya yang keempat dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat, dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan lalu tampillah keluar seorang pendekar. Ya, seorang pendekar. Kita tahu bahwa kalau seorang pendekar, kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa dia adalah seorang bela diri. Ya, dia adalah seorang bela diri, dia adalah seorang jagoan dan sebagainya. Dia adalah seorang petarung. Selain dia adalah seorang pendekar, dia juga adalah seorang tentara. Yang namanya tentara pasti dia sudah terlatih dalam medan pertempuran. Itulah Goliat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dikatakan bahwa tinggi badannya Goliat 6 hasta sejengkal. Kalau kita belajar dan melihat 6 hasta sejengkal, berarti kurang lebih Goliat tingginya 3 meter. Ya. 3 meter lebih sedikit. Berarti kalau tingginya 3 meter lebih, badannya tidak kurus. Ya kan? Nggak mungkin orang yang tinggi 3 meter lalu badannya kecil. Pasti didukung juga dengan postur tubuhnya tinggi dan badannya juga pasti besar, seperti Pak Nando, tinggi badannya nggak kurus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa Goliat memiliki badan yang cukup tinggi dan cukup besar. Dan kalau kita membaca seterusnya, bahwa dia diperlengkapi dengan alat perang. Selain baju perang, juga alat perang. Baik yang dikenakan, baik yang dibawa oleh Goliat, dan juga ada orang yang membawa alat perang dari Goliat. Berarti Goliat ini bukan manusia biasa. Ya, artinya bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Selain didukung dengan badannya yang tinggi dan badannya yang besar, dia diperlengkapi dengan senjata. Kuat, hebat, luar biasa. Ini yang terdapat di dalam diri Goliat. Lalu kita melihat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan begini, ayat yang ke-42,
ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dikatakan ketika dia melihat Daud, ternyata Daud ini masih muda. Dan ini bukan tandingan Goliat. Ya. Kurang lebih usia Daud pada waktu itu 14 tahun. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, sehingga Goliat mengejek Daud, "Kamu bukan tandinganku, kamu bukan lawanku." Itu menurut ukuran dari si Goliat. Karena Daud masih remaja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan memberikan sebuah tema pagi hari ini. Andalkan firman dan kuasa Tuhan. Sekali lagi, andalkan firman dan kuasa Tuhan. Baiklah, saya mengajak lihat ayat yang ke-40. Ada sedikit. Siapa Goliat dan siapa Daud? Ternyata Daud masih remaja dan Goliat adalah seorang laskar dan tentara orang Filistin. Ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Daud mengambil tongkat dan batu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mundur melihat pengertian dari batu itu sendiri di zaman Musa, ya, batu selalu dilambangkan tentang Taurat atau berbicara tentang Taurat. Sedangkan tongkat berbicara tentang kuasa Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan andalkan firman dan kuasa Tuhan. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya Daud mengambil tongkat dan batu atau firman. Batu berbicara tentang Taurat. Itulah sebabnya Daud juga berkata di dalam Mazmur pasalnya yang pertama di sana dikatakan, yang menjadi kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita melihat di sini bahwa Daud mengambil batu dan juga ada tongkat. Saya katakan kedua hal ini, yaitu andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan firman Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan muncul. Kalau iman kita muncul, pasti dia akan bertumbuh. Dan kalau dia bertumbuh, pasti dia akan berkembang. Amin. Dan kalau dia berkembang, pasti akan menghasilkan mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
kekristenan kita itu harus dilandasi dengan firman. Karena dengan dasarnya firman itu akan menghasilkan iman yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang hanya berkata saya percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak percaya kepada firman Tuhan, berarti agamanya agama kepercayaan. Karena dia hanya percaya ada Tuhan. Aliran kepercayaan pun demikian. Dia hanya percaya ada Tuhan, tapi dia tidak percaya ada firman Allah. Tetapi untuk menyempurnakan agama kita, maka firman dan kuasa Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Di sini kita melihat bukan karena Daud hebat, usia 14 tahun, pengalamannya apa? Berbeda dengan Goliat. Dia adalah seorang pendekar. Dia adalah seorang tentara yang sudah terlatih. Itulah sebabnya dia mengejek Daud. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa Daud mengandalkan yaitu firman dan kuasa Tuhan. Dasar dari kebenaran firman itu sendiri menguatkan, meneguhkan, membuat iman Daud semakin kokoh dan dia tidak gentar menghadapi Goliat. Dia tidak takut menghadapi Goliat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mundur, kita lihat perbedaan sudut pandang dari Daud dan sudut pandang Saul dan tentara orang Israel. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, ayat 11 dikatakan begini: ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, yaitu Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika Saul sebagai raja pada waktu itu bersama dengan tentara-tentara orang Israel, dan ketika Goliat tampil dan mereka melihat Goliat, mereka menjadi cemas dan takut. Daud, Alkitab katakan dia tidak cemas, dia tidak takut. Bukan berarti tidak ada Goliat pada waktu itu. Sama-sama mereka melihat fakta, kenyataan bahwa Goliat itu badannya besar, bahwa Goliat itu tinggi, bahwa Goliat itu diperlengkapi dengan segala senjata, diperlengkapi dengan baju perang. Sama-sama mereka lihat. Tetapi kenapa Daud tidak takut? Kenapa Daud tidak cemas? Karena firman dan kuasa ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Daud. Dengan adanya firman membuat iman Daud semakin kokoh dan kuasa Tuhan nyata di dalam hidupnya dan membuat Daud menjadi berani. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menghadapi masalah, tetapi dengan bermacam raga untuk menanggapi setiap persoalan yang kita hadapi. Ada yang berkata terlalu berat masalah yang saya hadapi. Ada yang berkata itu tidak terlalu berat. Ada juga yang berkata bahwa pergumulan saya terlalu berat, terlalu besar. Tetapi ada juga yang berkata Allah kita lebih besar dari pergumulanku.
Masalah sama, tetapi punya pandangan yang berbeda. Masalah sama, tapi punya konsep yang berbeda. Sehingga yang satu tetap tinggal dalam masalah tersebut, yang satu bisa keluar dari masalah tersebut. Bukan karena yang satu lebih berkenan dari yang si A, tetapi karena dia memiliki firman di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saya mengatakan, cintailah firman itu. Amin. Rupanya kita yang pagi hari ini yang mau diberkati, tolong lambaikan tangan. Ada yang mau diberkati? Ada yang mau diberkati? Semua mau diberkati Tuhan. Amin. Tapi coba lambaikan tangan. Terbanyak di antara kita yang mau melakukan firman Tuhan. Kayaknya agak angel ya. Yang mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan hanya mau berkati, tetapi juga harus mau melakukan firman Tuhan. Amin. Karena itu satu paket. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa Daud, Saul, dan tentara-tentara Israel, mereka menghadapi masalah yang sama, orang yang sama, tetapi Daud punya pandangan yang berbeda. Karena Daud memiliki firman di dalam hidupnya. Dan membuat imannya semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin kuat, semakin kokoh. Dan dia tetap jadikan Tuhan yang menjadi sumber utama di dalam hidupnya. Sehingga kuasa Tuhan itu jadi. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bahwa masalahmu juga adalah masalah Tuhan. Pergumulanmu juga adalah pergumulan Tuhan. Kenapa? Hidup saudara adalah milik Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa kita ini adalah anak. Dan Tuhan itu adalah Bapa. Sebagai Bapa dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Amin. Sebagai Bapa dia bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya saya katakan, masalahmu juga adalah masalah Tuhan. Artinya bukan kita cari-cari masalah. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami badai, mengalami masalah, pergumulan dan lain sebagainya, Tuhan juga merasakan apa yang engkau alami. Di dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu setelah Goliat mengejek Daud, menghina Daud, lalu dikatakan dalam ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lobing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat yang ke-46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan seterusnya. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, lebih dengan segala perlengkapan senjata dan seterusnya. Tapi Daud berkata begini, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita melihat di sini bahwa Daud berhadapan dengan Goliat. Ya. Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak gentar sedikit pun. Dia tidak takut kepada Goliat. Kalau Goliat berhadapan dengan Daud, menghadapi Daud
semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan kata lain, bahwa Daud berkata, yang kamu melawan bukan saya, tetapi yang kamu melawan hari ini dengan Tuhan. Kamu berurusan dengan Tuhan, kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Sekalipun face to face, muka dengan muka, Daud berhadapan dengan Goliat, tetapi perkataan iman Daud bahwa kamu menantang aku, kamu melawan aku, kamu bukan melawan aku, tetapi kamu melawan Tuhan. Amin. Daud katakan, kamu bukan melawan saya, tapi kamu sedang melawan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Daud, dia bukan mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan nama Tuhan. Ya. Dia mengandalkan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau seandainya ada seekor anjing yang lewat, tiba-tiba saudara pukul anjing tersebut, tapi saudara juga harus tahu siapa pemilik anjing itu. Jangan-jangan anjing itu pemiliknya Pak Fernando. Hati-hati lawan Pak Fernando. Ini hanya contoh saja. Ketika Daud berkata, hati-hati kamu menghina nama Tuhan. Kamu sedang menantang Tuhan. Kamu sedang berhadapan dengan Tuhan. Kamu tidak tahu siapa Tuhan yang kusembah, yang kupuja. Itulah yang membuat bagi Daud sehingga dia berani berhadapan dengan Goliat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan pagi hari ini menjelang siang, kita tidak akan pernah mampu menghadapi setiap tantangan. Kita tidak akan pernah mampu menghadapi setiap persoalan. Karena kita ini manusia biasa. Tetapi karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup ini, sehingga saudara dan saya bisa mampu menghadapi setiap tantangan. Karena ada kuasa Tuhan dalam hidup ini, sehingga saudara mampu menghadapi setiap masalah. Dan saudara bisa keluar menjadi seorang pemenang. Bukan karena kebetulan, tetapi karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Bagaimana supaya kuasa Tuhan itu tetap terus berlaku, tetap terus nyata dalam hidup ini? Sekali lagi, firman itu tidak dapat dipisahkan, ya, dengan kuasa Tuhan. Tuhan akan bekerja lewat firman. Tuhan akan bekerja lewat iman saudara dan saya, sehingga kuasa Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, tempat kami ibadah tidak terlalu besar karena rumah. Ketika kebetulan di belakang ada tamu, ya, karena membangun dapurnya, akhirnya itu yang kami bangun 4x7. Tapi karena tembok kiri kanan, akhirnya kurang 4, kurang 7 kurang. Kalau jemaat datang, sudah tidak lagi cukup. Sehingga ruang tengah, kami punya rencana dalam bulan ini, sudah tidak hujan, kami akan kamar mandinya dibongkar. Ada tembok juga kurang lebih ya, panjangnya 3 meter, itu kami akan bongkar supaya akan lebih panjang dan lebih luas. Lalu pada waktu itu saya panggil ada salah satu anak Tuhan, saya katakan tolong dihitung jumlahnya berapa, kira-kira habisnya berapa. Kamar mandinya juga harus dipindah, dan kebetulan terasnya separuh kami jadikan dapur, dan itu masih terbuka, jadi dari jalan itu langsung kelihatan dapur. Tapi karena ada pagar sedikit saya tutup. Akhirnya pada waktu itu ada acara di Bali, dan kebetulan saya naik mobilnya, saya tanya, Pak, gimana? Sudah hitung itu kira-kira habis berapa?
Ya, panjangnya ruangan yang harus dibangun kembali itu diperluas 4 kali 7. Mandi dipindah. Saudara tugas dalam Tuhan Yesus Kristus tadi sudah katakan Pak Jerry. Kalau Pak Jerry untuk kedepannya di deck lebih baik 1 kali aja. Jadi dipasang tiang kiri kanan dan atasnya sudah langsung pasang balok, ya, balok ya. Lalu nanti langsung ditutup kembali lantai yang lama itu disamakan dengan yang baru. Dan dapur atapnya juga dibongkar, diganti atapnya. Jadi semua dibongkar atapnya. Terus dikatakan kira-kira habisnya berapa? Dia bilang habisnya kurang 60 juta. Itu Tuhan. Ya, kami kumpul-kumpul dengan jemaat, dengan waktu yang lalu sebagai bantuan dari organisasi, ya 20 lebih. Ya, sedangkan kita 60 juta. Saya waktu jalan ke Bali, berlibur ke Bali karena kami membantu wilayah Sidoarjo. Saya baru ke Bali waktu itu ke Bali 5 tahun harus ada pergantian pengurus ya. Keluar dari Bali. Sepanjang jalan saya ada di pikiran dan di hati saya 60 juta. Pergi ke tempat wisata muncul lagi 60 juta. Uangnya nggak sampai 30 juta. Pulang. Dan sebenarnya saya baca-baca buku rohani dan saya dengar khotbah Tuhan, saya mendapat kekuatan. Terus waktu saya katakan masalah kita juga adalah masalah Tuhan. Artinya Tuhan yang punya rumah doa, saya katakan itu rumah doa karena berbentuk gereja. Selalu kalau ada yang nanya itu apa Pak? Rumah doa. Sudah, nggak tanya lagi. Tapi di gereja ditanya mana izinnya ini sebenarnya. Izin ibadah ada. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi saya mendapat kekuatan lewat firman Tuhan, ya, bahwa kita ini adalah anaknya, dia adalah bapaknya. Rumah yang kami tempati, tempat ibadah yang kami pakai, juga itu adalah Tuhan yang punya, Tuhan yang titipan Tuhan buat saya. Kami tinggal, kami pakai untuk ibadah, tempat ibadah. Berarti Tuhan juga bertanggung jawab. Mengapa saya harus pikir sendiri? Pasti Tuhan juga ikut mikir di atas. Amin. Pakai bahasa manusia. Kalau saudara Tuhan, saya harus pakai bahasa Tuhan. Karena saudara masih manusia, saya masih manusia, ya saya harus pakai bahasa manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada intinya, mari bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Tuhan bertanggung jawab apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara usahakan dan saudara libatkan Tuhan. Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Tuhan bertanggung jawab, Tuhan pasti memberkati. Itulah sebabnya pada intinya kita melihat di sini bahwa firman itu tidak bisa terlepas dari kehidupan saudara dan saya. Dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita semakin kuat. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan itu akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Sehingga saudara tidak akan pernah khawatir menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Sehingga saudara tidak khawatir ketika saudara berada dalam pergumulan, saudara tidak menjadi cemas, saudara tidak menjadi putus asa, saudara tidak menjadi takut, karena saudara percaya pasti Tuhan tolong. Andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan bersandar kepada apa yang kita miliki hari-hari ini. Kekayaan, apalagi bersandar kepada manusia atau berharap kepada manusia. Atau mungkin saudara punya uang banyak, lalu saudara berkata, tidak perlu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua apa yang ada dalam dunia ini itu tidak bisa menjamin
bagi kehidupan saudara dan saya, untuk tetap hidup tenang, untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena tidak sedikit orang kaya, orang yang punya uang, orang yang punya harta, akhirnya juga mengakhiri hidupnya bunuh diri. Ada juga yang gantung diri di bawah pohon tomat. Ada nggak? Kira-kira gantung diri di bawah pohon tomat nanti nggak? Sambil makan tomat digantung diri. Kita lihat Daud berkata begini. Dengan iman Daud berkata begini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, ya. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, jangan tunggu besok, ya. Sesuai dengan iman kita, hari ini juga, bukan besok. Karena Daud berhadapan dengan Goliat, Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Hari ini juga apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, hari ini dengan iman kita berkata, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Hari ini, jangan tunggu nanti, jangan tunggu lusa, jangan tunggu besok, tetapi hari ini dengan iman, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Saudara harus pastikan pada saat ini, siang hari ini, sebelum engkau meninggalkan tempat ini, engkau harus pastikan hubunganmu dengan Tuhan baik. Dan sebelum engkau meninggalkan tempat ini, engkau harus pastikan dengan iman bahwa engkau pulang dengan kekuatan yang baru. Engkau pulang dengan pengurapan Allah yang baru. Engkau pulang dari tempat ini memperoleh kemenangan lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kalau Daud dia bisa mengalahkan Goliat, Goliat yang besar, Goliat yang tinggi, tumbang di tangan Daud. Saya percaya tidak ada persoalan, tidak ada yang pergumulan yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Tidak ada pergumulan yang terlalu besar bagi Tuhan. Haleluya. Lalu dikatakan selanjutnya, saya lompat saja. Ayatnya yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud berkata bahwa dan supaya segenap jemaat, ya, jemaat Tuhan, umat Israel, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, ya. Tuhan mau menolong saudara dan saya bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, bukan dengan apa, tetapi dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tangan Tuhan yang kuat, itulah yang akan memegang, itulah yang akan menolong saudara dan saya, itulah yang akan menuntun saudara dan saya untuk memperoleh sebuah kemenangan. Bukan kuat dia, bukan kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, tetapi karena Roh Allah yang ada di dalam hidup kita, yang memampukan setiap kita sampai hari ini dapat melewati hari lepas hari. Bukan karena hebat kita, kata firman Tuhan. Karena Injil Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan katakan bahwa di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa
Apa yang mau dibanggakan dalam hidup ini? Gak ada yang dapat dibanggakan selain kita bangga karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Yang dapat dibanggakan dalam hidup ini bukan harta, bukan pangkat, ya. Semuanya itu tidak membawa kita pada kematian. Tapi ketika kita masuk lihat kubur, kita tidak bawa harta kita nggak bawa pangkat kita, kedudukan kita, ya, jabatan dan lain sebagainya. Semua kita tinggalkan di dunia ini. Yang perlu kita banggakan di dalam hidup ini, karena saya anak Tuhan. Amin. Karena saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan sang pemilik itu memiliki surga yang kekal. Dan dia berjanji dia akan datang ke kalian kedua dan dia akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, ya, biasanya kalau ayat terakhir paling senang, sebentar lagi pasti pulang. Apalagi kalau makan tanpa enak lagi, tanpa sempurna lah hidup ini. Ayatnya yang ke-51 dikatakan, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu, yaitu Goliat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir secara logika, tidak mungkin orang yang besar, tingginya 3 meter, ya, yang meter sedikit, Daud yang masih remaja, usianya 14 tahun, tapi kok bisa? Bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan, karena kuasa Tuhan yang ada di dalam diri Daud. Karena Daud suka mengandalkan Tuhan, karena Daud suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah kunci Daud mengalami sebuah kemenangan, dan kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidupnya. Mari, Daud pernah jatuh di dalam dosa, tetapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bawa aku supaya aku tetap terus berjalan di dalam kebenaran, dan ajarlah aku untuk tetap terus menanti-nanti Engkau sepanjang hari. Dapatkah dia juga berkata yang seperti Daud? Mari, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, andalkan firman Tuhan selalu dalam hidup. Jangan bosan-bosan ketika ada firman Tuhan yang datang, mungkin menegur kita, mengingatkan kita. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau kita sejalan dengan Tuhan, kita seiring dengan Tuhan, kita seirama dengan Tuhan, pasti kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Bersama Bapa lewat semua.